siapa? Nggak tahu aku. Bunda mau milih nanti Bunda mau nyoblos siapa? Nggak tahu. Tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya Pak Anies. Kenapa Bunda milih Pak Anies? Ya karena aku tahu sepak terjang dia. Aku tahu kekurangan dia kerja. Aku tahu kekurangan dia dan kelebihan dia kerja waktu dia menjabat sebagai gubernur Jakarta. Cuman dia bisa aku percaya pada saat itu. Karena aku nggak tahu kinerja Pak Prabowo. Aku tahu kerja Pak Prabowo kenapa dari mulut Pak Anies sendiri. Dari Pak Anies sendiri aku tahu. Kalau nggak tahu Bunda kan tinggal di luar negeri. Mah tahu aku kerja selama Pak Anies udah nggak jadi gubernur. Mana aku tahu lagi urusan pekerjaan Pak Prabowo. Tahu aku Pak Anies lah yang mengenalkan aku. Gara-gara dia bilang membeli barang-barang alat perang 700 triliun itu loh yang nggak sesuai dengan fakta. Di situ akhirnya Bunda tahu, oh berarti benar, berarti kerjaan. Terus belum lagi yang siapa ngomong Pak Anies mau jadi gubernur dibantu berapa sama Pak Prabowo, duit Pak Prabowo. Terus masalah kasus kasus yang ada di sengketa yang pulau di dekat Malaysia itu, sengketa itu dibeli sama Pak Prabowo. Belum lagi yang orang jadi nyari tahu Bunda. Aku jadi nyari tahu. Tadinya aku nggak mau tahu aku tadinya. Malas aku nyari-nyari. Udah Pak Anies aja jadi presiden deh. Ya udah. Tapi setelah itu Bunda, oh berarti betul. Berarti Pak Prabowo ini banyak juga kerjanya ya. Yang Pak Anies bilang katanya TNI nggak dikasih apalah, rumah apalah segala macam. Nah itu mana ngurusin tanah Pak Prabowo lagi. Di situ Bunda jadi kayak, kok jadi begini sih yang gue dukung. Kenapa aku nggak bodoh, aku nggak mau sembarangan memilih. Udah itu yang bikin aku jadi lemes. Ngapain lagi masalah urusan tanah? Ini adu debat. Ini aja yang penting lu tunjukkan aja kinerja lu, apa yang lu akan bangun untuk Indonesia nanti. Nggak usah mengkoreksi kerjaan orang. Karena Pak Anies juga nggak sempurna dalam bekerja. Nggak ada manusia yang Pak Anies juga banyak kekurangan waktu menjadi gubernur Jakarta. Dia nggak usah mengkritik kerjaan Pak Prabowo. Itu bukan ranahnya dia. Dia bukan rakyat. Dia pemimpin. Dia juga pemimpin yang cuman bisa mengkoreksi, yang cuman bisa menghakimin kerjaan Prabowo hanya rakyat, bukan Pak Anies. Sama-sama pejabat soalnya. Di situ makanya Bunda agak kayak mana ini jadinya. Makanya Bunda kayak pimplang. Ditambah lagi dengan si Gibran. Nah, ditambah lagi dengan Gibran. Bunda tutup aja pintunya biar nggak kedengaran suara Bunda. Kok udah kayaknya agak kuat soalnya. Ditambah lagi dengan Gibran yang pinter. Aduh, tadinya Bunda ragu loh. Aduh Pak Prabowo kayak mana? Belum. Tadinya Bunda nggak kesana pikirannya. Pikirannya Anies saja, udah Anies. Nggak Ganjar, nggak Prabowo, Anies. Bunda udah milih Anies. Tapi ketika debat capres tuh udah mulai dia. Ditanya masalah uang yang berapa triliun, uang yang anggaran negara yang 8 triliun apa 8 miliar itu. Yang ditanyanya itu kemana, kok malah jadi KTP, angin gak ada KTP. Oke lah, di situ gue maafin. Yang berbelit-belit cerita, berbelit-belit ngomongnya. Yang ditanya Pak Prabowo itu nggak ketemu, nggak terjawab. Ketika polusi lah, inilah, angin dari sana ke sini, anginnya ujung-ujungnya nggak ada jawabannya. $8 triliun Bunda, iya 8 triliun, 80 triliun, banyaknya, 80 triliun. Itu masalah apa? Yang mana itu? Ujung-ujungnya KTP, angin nggak ada KTP. Oke lah, itu Bunda agak-agak itu masih dimaafkan. Tapi yang setelah capres keduanya itu yang dia ngejatuhkan Pak Prabowo, yang katanya Pak Prabowo itu dikasih nilai cuman berapa? 5 dikasih nilai 5 dari 100. Apa coba? Di situ Bunda langsung down. Langsung aku dia kayak udah deh, nggak mau deh. Aku mencoba untuk melihat figurnya Pak Prabowo sama si Gibran.
Aku mencoba untuk melihat figurnya mereka. Tapi pada akhirnya memang benar bagus. Aku salut sama Gibran. Dia pinter ngomong, wawasannya luas. Pak Prabowo yang rendah hati. Ketika dia dijatuhin dia diam, nggak ngebalas, nggak ngamuk-ngamuk, nggak pukul meja. Udah berubah dia, bagus lah. Pak Anies yang nggak berubah. Dari zaman Pak Ahok sampai kemarin tuh nggak berubah juga dia. Padahal aku tunggu perubahan dia. Padahal aku tunggu Pak Anies tuh jangan sampai dia bagaimana dia cara menjegal bagaimana cara dia menjegal Pak Ahok. Cara-caranya dia. Jangan sampai terjadi. Terjadi juga pada akhirnya. Pak Prabowo yang diserang. Udahlah. Jumat Barokah Bunda. Yes. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gak bakalan berubah Bun. Orang kayak gitu makin parah. Iya, gak berubah. Karena Bunda ingat banget waktu dia kampanye di lubang sampah, di belakang lubang sampah itu. Masih ingat banget, masih teringat aku Pak Anies waktu kampanye itu. Yang dia bilang katanya apa gitu, sekolah-sekolah pokoknya guru itu kayak apa katanya, pokoknya gitu-gitulah. Ya itulah, memang nggak di iniin nama, ya memang udah Pak Prabowo yang dijadikan yang dicintain rakyat Indonesia, ya kan? Ya kan? Akhirnya Pak Prabowo yang ditakdirkan oleh Allah jadi presiden. Ya mungkin Allah lebih percaya ke Pak Prabowo. Masa kita mau menyalahkan Allah? Ya nggak mungkin lah. Ya kan? Nggak mungkin. Seberat apapun masalah yang ada di Indonesia itu, ketika dia jadi presiden, kalau kata Allah, Anies jadi presiden, kau mampu. Tapi karena kalau menurut Allah bukan Pak Anies, ya nggak bisa. Tetap Pak Prabowo, walaupun lihat Pak Jokowi itu jadi presiden, seperti apa Indonesia itu? Seperti apa Indonesia ketika Pak Jokowi jadi presiden? Seperti apa Indonesia itu? Pembangunan di sana sini belum merata, korupsi merajalela. Ibarat kata Indonesia itu udah mau hampir hancur. Tapi lihat Pak Jokowi dengan kesabaran dia, dengan kerja keras dia, Allah mencoba untuk dia diserang di kubu ini, di kubu itu. Lihat perjuangan Pak Jokowi. Tetap dia kuat. Ya memang udah dia kuat. Memang Allah memilih dia. Ini yang cocok untuk merubah Indonesia jadi baik. Lihat aja itu. Banyak yang ketangkap. Pembangunan di sana sini. Awas ada anak Abah Bun. Ya biar aja anak Abah di sini. Kenapa rupanya? Selagi kita ngomongnya nyata dan benar, kalau nggak mau terima ya terserah lo. Jangan cinta buta. Aku juga bagian dari pendukung Pak Anies di awal-awal. Tapi karena aku udah ngelihat Gibran sama Prabowo, aku jadi pindah. Di samping itu juga Prabowo dipojokin sampai mau nangis. Seorang Pak Prabowo, nggak mau aku jadinya. Emang benerlah pilihanku Pak Prabowo. Pilihanku sama dengan kehendak Allah. Cukup. Pilihanku sama dengan kehendak Allah. Udah. Allah aku mau dia. Allah aku mau Pak Prabowo. Hatiku berkata. Tapi aku memasrahkan diri, siapapun presidennya, hanya Engkau yang tahu. Tapi aku mau dia, Pak. Aku mau dia, ya Allah. Ya, aku mau dia. Aku mau Pak Prabowo. Karena aku percaya sama dia.
Kalau kata Allah bukan dia yang, kalau menurut Allah bukan, salah pandangan kau, ini yang benar. Ya itu dipilih oleh Allah. Suara manusia nggak bisa dikalahkan, suara Allah, kehendak Allah nggak bisa dikalahkan. Ya, biar katanya suara Pak Prabowo satu dunia, kalau katanya Anies yang ditakdirkan jadi presiden, maka dialah jadi presidennya. Tidak ada yang bisa menantang ya kehendak Allah dan takdir Allah. Paham? Karena aku maunya dia ya Allah. Tapi kalau kata Allah, kau salah Bunda Korla. Menurut Allah bukan dia, tapi dia. Nah udah, itu ya kita harus ngikutin. Kita jangan tantang kehendak Allah. Aku nggak terima. Aku nggak terima Pak Prabowo yang nggak jadi presiden, Pak Anies nggak terima aku. Gila aja udah sekalian. Aku nggak terima Pak Prabowo kalah. Ya, kecewa sih kecewa, tapi harus terima. Aku nggak terima Pak Ahok nggak jadi gubernur. Nggak ada, aku kecewa ketika aku mendukung Pak Ahok. Pak Ahok jadi gubernur, nggak jadi gubernur. Pak Anies yang maju, yang menang, didukung sama Gerindra. Bagaimana cara-cara kampanyenya waktu itu? Sampai ada yang orang mau nyoblos Pak Ahok nggak boleh. Malam-malam udah dijagain. Ada ceritanya, udah ada itu di mana-mana berkibar. Iya kan? Gede-gede harus diapain, ditanyain. Besok memilih siapa? Awas kalau milih Pak Prabowo, Pak Ahok ya katanya. Banyak itu. Orang meninggal aja nggak disolatin. Iya kan? Tapi Pak Anies diam. Kayak nggak memperdulikan. Nah, lihat. Karena kalau cara-cara begitu tuh nggak bakalan bener. Lihat Pak Prabowo, dia jadi gubernur, jadi presiden. Lihat aja nanti, mudah-mudahan aja bagus. Ya makanya kan harus dukung. Aku nggak mendukung Pak Prabowo, aku dukung Pak Anies. Terus kau diam aja gitu? Nggak boleh kayak gitulah. Terus dukung, harus terima kenyataan. Itulah namanya demokrasi. Itulah namanya demokrasi. Pilihan adalah kehendak kita. Ya kalau misalnya Pak Anies yang menang, ya udah kita dukung Pak Anies. Dukung Pak Anies jadi presiden. Ya kalau Prabowo yang menang, ya dukung Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar, ya dukung Pak Ganjar. Susah amat sih. Yang penting kerja, cari makan. Bun, di Madura warga dipaksa nyoblos 01. Kasihan warga yang pegang coblos. Ada tuh di video Bunda lihat memang yang gini-gini kan. Allahu Akbar apa Bismillah. Bismillah Allahu Akbar gitu kan. Terus nomor satu itu benar itu beritanya itu. Apa ini? Tapi kayaknya ya suara itu yang, karena kan netizen ini kan matanya tajam. Ada benarnya juga. Jerman Prabowo menang, yes. Ingat arahan Ketua Bolo, jangan nyinyirin palsong lain, tetap ilmu padi, pemilu damai, yes, benar itu.